Jumpa lagi dengan saya di channel Herdi Hidayat, si pecinta arwana silver yang murah meriah. Kali ini saya akan sharing kegiatan saya menguras tank arwana baby ini ya, yang kemarin 78 cm. Ini airnya sudah sangat kotor dan kita akan melakukan kegiatan menguras. Bagaimana teknik menguras akuarium si baby agar ikannya tidak pada mabok ya, tidak pada mabok, karena salah-salah teknik ikan bisa mabok. Oke, mari kita lanjut. Saya biasanya untuk pengurasan tank akuarium saya dibantu alat ini ya, mesin tim portable. Ini mempermudah pengerjaan karena tinggal nyolokin ke strum ya, nggak usah bolak-balik bawa ember. Dan jangan lupa, jika kita ingin menguras tank, heater kita matikan dulu, kita cabut, karena takutnya posisi heater ketika masih menyala dan tidak terendam air itu biasanya akan pecah, langsung pecah ya. Saya udah ada beberapa yang lupa nyabut dan akhirnya ya langsung meletup gitu kan. Oke. Dan sambil nunggu airnya turun, kita bersihkan ininya, kita bersihkan kacanya ya, kita bersihkan kacanya dan kita perhatikan terus kondisi ikan. Perhatikan jangan sampai ada ikan yang shock gitu kan. Oke. Pengurasan ini biasanya saya lakukan seminggu sekali sampai 2 kali. Nah, berai, berikutnya ketika air sudah mulai berkurang, jangan nunggu sampai kering ya. Kita kucek ininya kacanya ya, kita lap kacanya pakai kain halus atau bisa juga pakai busa yang biasa dipakai buat saringan filter, dan kita bersihkan kanan kiri, depan belakang dinding kacanya, dan jangan lupa bawahnya juga kita bersihkan ya, bawahnya kita pel. Nah, karena di situ biasanya banyak sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kotoran yang mengendap dan lama-lama biasanya agak numpuk jadi banyak. Dan ketika kita kucek, pertama si kaca akan bersih dari lumut-lumut dan sisa kotoran, dan debu-debu yang tersisa akan mengapung di air dan akan tersedot keluar bersama air yang dibuang ya. Oke, jadi kita judulnya ngepel rumah akuarium. Nah, ini yang kemarin 78 cm ya. Sekarang ukurannya sudah ada yang paling besar kayaknya 14 cm, dan paling kecil masih 9 cm ya, ada yang tertinggal, biasalah seperti itu. Nah, dan ya kita lihat airnya semakin keruh karena kita kucek tadi apa-apa, tapi diusahakan ini jangan terlalu lama, karena jika terlalu lama si ikan bisa mabok dan akan stres. Untuk penggantian air ini biasanya air nggak saya habiskan secara total. Ini kita sisakan sekitar
20%-an lah ya, 20% dari air yang ada sebelumnya, karena si baby arwana ini sangat sensitif sekali dengan perubahan kondisi air ya, dengan perubahan kondisi air, dengan pH air dan dengan suhu air yang berubah secara drastis. Dia biasanya akan stres, bahkan tak jarang dia langsung balik ya, hilang keseimbangan kayak mau mati gitu. Dan diusahakan setiap penggantian air akuarium, khususnya untuk jenis baby arwana ini, air yang lama tetap kita sisakan ya, walaupun kelihatan masih keruh, tapi nggak apa-apa, daripada ikan kita stres dan drop, yang penting kita sisakan sedikit airnya. Oke, dan jangan lupa pakai ini ya, pakai termometer juga agar kita bisa mengontrol suhu, dan kalau bisa kita pakai pH meter juga ya untuk mengukur pH airnya. Dan saya biasanya lebih lebih bagus menggunakan air sumur ya timbang air pump, karena air pump itu biasanya mengandung kaporit dan kandungan mineralnya kurang cocok dengan kondisi ikan. Sementara untuk air sumur juga beda-beda ya, tergantung tempatnya. Ada yang nggak bagus juga air sumur, misalkan yang kadar logamnya tinggi, atau kalau orang Sunda bilangnya air pere ya, nah, itu kurang bagus untuk ikan. Jadi bagusnya yang tidak berbau lah gitu kan. Ya biasanya ciri-ciri pH air yang cocok itu pertama tidak berbau ya, tidak ada bau kadar logam, tidak ada bau limbah gitu kan, karena yang dekat dengan limbah juga biasanya pH-nya nggak bagus ya, pH-nya nggak bagus. Dan biasanya untuk air sumur pada umumnya ya, apalagi di tempat saya ini istilahnya apa ya, masih daerah dekat pegunungan ini, masih ada beberapa tempat yang kadar logamnya tinggi dan kecium banget bau ininya, bau logam ya, bau besi ya. Nah itu kurang bagus biasanya. Oke, kita ganti airnya dengan yang baru. Saya pakai ini agar cepat ya, karena penggantian air ini diusahakan secepat mungkin, karena si baby ini jangan sampai berlama-lama di air yang butek tadi, karena tadi airnya kita kucek biar debunya terangkat, karena dia akan rentan mabok. Nah, pegang-pegang seperti itu juga nggak apa-apa, kali-kali karena jika si ikan sudah terbiasa kita ajak main, nanti ikannya akan kenal ya dengan tangan kita, dan biasanya dia nggak agresif ketika kita pegang, nggak stres ketika kita pegang. Yang penting jangan terlalu sering aja ya, yang terlalu sering aja dipegang, dan pastikan tangan kita bersih, jangan ada minyak ataupun bekas makanan atau bau apa ya, itu bisa mengakibatkan polusi terhadap air ya, dan takutnya akan jadi jamur untuk si ikan. Oke, kita lihat airnya sudah mulai bertambah dan ikan nggak stres gitu kan. Ikannya nggak stres, karena ikan stres itu bisa dicirikan dari perilakunya. Yang pertama, dia akan agresif, biasanya lari-larian kesana kemari, dan ada yang kalau lebih parah stresnya itu dia malah mojok di pojokan gitu kan,
diem aja di bawah, dia nggak mau makan, nggak mau apa gitu kan. Dan biasanya kalau nggak cepet-cepet ditangani bisa berakibat pada kondisi kesehatan si ikannya ya, bisa cepet sakit gitu kan. Apalagi si baby ini masih sangat rentan ketika dia stres. Itu kita harus cepat menangani secepat mungkin ya, cepat mungkin, karena saya ada pengalaman beberapa yang ikan ini padahal lagi lincah-lincahnya, tapi karena stres sampai dia hilang keseimbangan dan akhirnya nggak tertolong ya, ikannya mati. Nah, kalau kita paham caranya dalam mengganti air ini, insya Allah si ikan nggak akan stres. Dan jangan lupa heater kita secepatnya langsung nyalakan lagi ya. Ketika dianggap heaternya sudah kembali terendam air, kita nyalakan. Tujuannya agar si air yang baru ini bisa cepat hangat ya, dan kondisinya menyesuaikan dengan kondisi air sebelumnya. Apalagi di daerah tertentu seperti daerah saya yang kalau malam hari ini suhunya sangat dingin, makanya saya jarang ganti air di malam hari ya, karena suhunya terlalu dingin. Kebetulan toren di tempat saya juga di luar ditaruhnya, jadi kerasa banget perbedaan antara siang dan malam itu. Nah, heater ini fungsinya agar suhu bisa secepatnya menyesuaikan dengan suhu yang telah kita setting, sehingga si ikan nggak shock ya dengan kondisi air yang baru. Karena ini sangat pengaruh sekali. Saya ada pengalaman ganti air itu tanpa pakai heater, dan total itu airnya saya habiskan air lamanya dan diganti dengan air yang baru karena pengen bersih ya. Ternyata ikan pada lemes. Waktu itu ada 10 ekor lebih yang udah kebalik ya, hilang keseimbangan, dan sebagian ada yang tertolong dan sebagian enggak. Padahal sebelumnya ikan sangat normal dan sangat lincah gitu kan. Ya seperti itu. Dan jangan lupa ya, kalau teman-teman mau nguras air, alangkah baiknya si ikan jangan dulu diberi makan ya. Oke Bray, ini airnya sudah sekitar 70%-an ya. Dan kita kasih penjernih air secukupnya aja lah, kira-kira secukupnya aja. Kalau biasanya saya diukur pakai tutup botol, itu 2 tutup botol ya untuk ukuran tank segini. Itu perbandingannya kalau nggak salah per 100 liter itu 10 mili. Dan jangan lupa kita kasih garam juga. Kita kasih garam ikan itu untuk menetralisir pH airnya, dan itu juga sebagai antibakteri ya, antibakteri yang bisa membunuh jamur-jamur pada air. Dan kembali ke yang tadi, kenapa si ikan jangan dulu diberi makan, karena kalau habis makan dan dalam kondisi perutnya terisi dan kenyang, dia lebih mudah mabok ya. Kadang dia memuntahkan kembali makanannya gitu loh. Nah, oleh karena itu diusahakan ngasih makannya nanti aja setelah airnya diganti. Jangan dulu dikasih makan. Biarkan si ikan dalam perut kosong. Karena ikan si baby ini kalau perutnya terisi, dia sangat lebih rentan mabok ya, apalagi kita kucek airnya gitu kan. Dengan kondisi air yang butek aja dia lebih cenderung mudah mabok ya. Ini tank saya kebetulan ini ya, tank aneh karena batu dasarnya itu pakai batu akik. Sisa dulu zaman batu. Kebetulan di rumah banyak
Jadi saya kepikiran ya udahlah dibikinin aja, dibikin balai si ikan. Ya, jadi ikannya pakai batu akik. Tuh kan batu akik. Dulu waktu lagi rame-ramenya ya saya koleksi banyak sekali, dan sekarang udah nggak dipakai lagi, dan kita jadikan hiasan si ikan. Dan Bray, jangan lupa kita cek ininya ya, suhunya kita cek termometer. Kita cek, aduh nggak kelihatan nih. Ini angkanya di angka 29 ya, 29 derajat. Masih dalam batas toleransi, karena batas toleransinya antara 29 sampai 31 derajat. Jadi diusahakan jangan sampai di bawah antara 28 ya, 28 derajat sampai 31. Diusahakan jangan di bawah 28 derajat, karena biasanya berpengaruh pada si ikan yang nantinya agak sedikit shock dengan perubahan air. Dan biasanya kalau shock reaksinya macam-macam ya, tergantung tingkat stresnya. Kalau stresnya nggak parah, dia masih bisa jalan-jalan, masih kelihatan nggak panik dan kelihatan tenang, tapi dia nggak mau makan gitu. Tapi dia nggak mau makan, dia mogok gitu loh. Nah, itu salah satu stres yang ringan. Dan stres yang beratnya dia diam di pojokan, diam aja gitu loh. Nah, bahkan kayak nggak ada semangat gitu sih ikannya. Dan untuk mengatasinya, untuk babi arwana yang stres ini, kita kasih hiburan, kita kasih dangdutan. Ya lain kali kita bahas untuk ini, untuk mengatasi si baby yang stres gitu kan ya. Kita lihat tanknya sudah kembali jernih, dan kotoran yang tadinya mengapung juga sudah kembali mengendap, dan kegiatan kita menguras tank baby kali ini sudah selesai. Alhamdulillah nggak ada yang stres ya. Tuh kita lihat arwananya pada lincah, dan nggak ada yang drop gitu kan, karena kondisi airnya kita usahakan sebagus mungkin dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan si ikannya. Dan ya itu mungkin sementara sharing saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang sehobi gitu kan. Dan teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Yang kalau ada teknis saya yang kurang sempurna juga silahkan disempurnakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.